Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa binasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sebelumnya saya Muhammad Fedi Setiawan dari kelas manajemen risiko C hendak mempresentasikan terkait dengan risk register yang saya bawakan, yaitu tentang perusahaan jasa berupa PT Waskita Karya. Berikut langsung saja pada inti dari presentasinya. Baik, kita masuk pertama, yaitu latar belakang, di mana dalam menjalankan suatu entitas itu perlu yang namanya suatu pengendalian ya. Pengendalian ini menjadi suatu peran yang penting bagi perusahaan gitu. Agar apa? Agar perusahaan tersebut itu dapat mengelola hal apa yang akan terjadi, risiko-risiko apa yang akan terjadi, sehingga perusahaan bisa menyiapkan secara lebih dini terkait dengan hal apa yang bisa menjadi benteng penguat bagi perusahaan itu. Nah, penggunaan analisis itu merupakan salah satu bagian daripada metode seperti analisis yang kita ketahui, ada analisis SWOT, dan masih banyak lagi analisis yang lainnya. Hal itu kan merupakan juga hal yang dilakukan perusahaan. Guna apa? Guna untuk meningkatkan kualitas perusahaan untuk mencapai tujuan organisasinya. Baik, lanjut kepada visi dan misi PT Waskita Karya itu sendiri, yaitu visinya yaitu menjadi perusahaan yang terdepan di Indonesia di bidang manufaktur precast, ready mix, quarry, jasa konstruksi, dan post station precast concrete. Misinya yaitu yang pertama adalah membuat produk secara terus-menerus, memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan, serta melakukan inovasi dalam pengembangan produk dan mendapatkan pengakuan dari pelanggan. Yang pertama. Yang kedua, yaitu menjadikan SDM yang kompeten dan ahli di industri precast, ready mix, quarry, jasa konstruksi, dan positioning precast concrete. Yang ketiga, yaitu menjalin hubungan saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang berkontribusi terhadap kemajuan perusahaan. Yang keempat, yaitu memanfaatkan teknologi informasi dalam mencapai daya saing. Kita lanjut lagi. Nah, berikut ini adalah beberapa struktur dari organisasi PT Waskita Karya itu sendiri, di mana yang pertama itu ada direktur utama, lalu di bawahnya juga ada direktur pemasaran, direktur produksi, dan ada direktur keuangan dan manajemen risiko, di mana tiga direktur tersebut membawahi beberapa divisi dalam perusahaan itu sendiri. Yang pertama yaitu direktur keuangan dan manajemen risiko, di mana dia membawahi divisi keuangan, divisi akuntansi, divisi manajemen risiko dan pengendalian biaya, divisi hukum, dan untuk direktur pemasaran, direktur produksi pun dia membawahi seperti yang ada pada struktur di PowerPoint ini. Kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu. Baik, selanjutnya yaitu ada identifikasi risiko. Oke. Nah, identifikasi risiko. Yang pertama yaitu masih banyak kegiatan ya, masih banyak kegiatan proyek yang mangkrak akibat sistem controlling yang masih rendah dan belum sadarnya atas kepentingan organisasi. Nah, di sini dijelaskan bahwasannya masih banyak karyawan yang belum sadar terkait dengan kepentingan organisasi itu. Nah, akar penyebab dari kejadian risiko ini yaitu tidak selarasnya tujuan antara pegawai atau karyawan dengan tujuan organisasi. Nah, yang selanjutnya itu ada indikatornya, yaitu adalah proyek yang telah terampung dari waktu yang telah ditentukan di dalam perjanjiannya. Lalu yang kedua ada memperoleh denda atas ketidaktepatan jadwal selesainya proyek. Oke, nah selanjutnya yaitu menggunakan sketsa atau desain proyek sebagai proses konstruksi untuk menghindari ketidakpastian proses kerja. Itu adalah kejadiannya. Akar penyebabnya yaitu dikarenakan divisi teknik sipil yang seperti kita ketahui, seperti dia membuat desain arsitektur bangunan itu kurang tepat. Nah,
Yang kedua, yaitu akar penyebabnya karena kurangnya pelatihan terhadap pegawai. Terus indikatornya, yaitu adanya beberapa temuan kesalahan oleh supervisor saat melakukan desain. Selanjutnya, beberapa karyawan masih junior sehingga belum dapat bekerja secara maksimal atau optimal. Selanjutnya, untuk terjadinya kejadian risiko yang ketiga itu terjadinya ketidakakuratan dalam proses konstruksi, yaitu di mana akar penyebabnya yaitu definisi teknik sipil dalam proses pembuatan sketsa itu kurang tepat, ya. Selanjutnya untuk indikatornya yaitu adanya beberapa temuan kesalahan supervisor dalam melakukan desain. Yang keempat, terjadinya ketidakakuratan dalam proses konstruksi. Oke. Nah, akar penyebabnya yaitu ketidaksesuaian karyawan yang ditempatkan pada staf survei sehingga mengakibatkan ketidaktepatan dalam pengumpulan data, dalam arti kerjanya terpaksa gitu. Oke, indikatornya yang kita bisa ketahui yaitu pada saat melakukan recheck oleh supervisor itu sendiri sebelum beberapa dokumen itu dikumpulkan dan dilaporkan kepada manajemen, ditemukan berbagai kesalahan seperti ukuran satu bidang dan bidang konstruksi dan lain sebagainya, sehingga perlu dilakukannya revisi ulang gitu. Dan hal ini telah terjadi beberapa kali sehingga dari sini sistem controlling, sistem pengendalian internal masih sangat lemah. Yang kelima yaitu terjadinya kekeliruan berkas yang berdampak langsung pada proyek kejadiannya, dengan akar penyebabnya yaitu kelalaian karyawan dalam menjalankan tugas dan jabatannya serta tanggung jawabnya serta abai dengan fokus pekerjaan. Yang kedua, tidak diterapkannya proses peninjauan kembali sebelum berkas itu diserah terimakan. Dengan indikator risiko, itu berupa masih banyak terdapat berkas dokumen penting seperti checklist kualitas dari mutu bahan, pemasok, dan lain sebagainya. Baik, masuk kepada faktor positif, di mana kejadiannya masih banyak kejadian proyek yang mangkrak akibat sistem kontrol yang masih rendah, dengan ditemukannya faktor positif, yaitu berupa dengan adanya kontrol yang baik akan meningkatkan kinerja karyawan agar selaras dengan tujuan perusahaan. Yang kedua itu ada dapat meningkatkan SPI perusahaan yang baik dengan dampak kualitatif, yaitu berupa menurunkan kualitas kemampuan perusahaan dalam kepercayaannya kepada konsumen. Kenapa hal ini terjadi? Karena kejadian risiko di mana masih banyak proyek yang mangkrak. Yang ketiga, yang kedua yaitu menurunkan kualitas kemampuan cabang dalam meningkatkan total aset. Yang ketiga, menurunkan kualitas kinerja cabang maupun prestasi atau spirit kerja karyawan. Terus untuk kejadian risiko yang kedua yaitu menggunakan sketsa desain proyek sebagai proses konstruksi untuk menghindari ketidaktepatan proses kerja. Dan faktor positif di mana manajemen sudah menyadari situasi yang sedang berlangsung sehingga dapat dilakukan langkah tindak lanjut sebagai evaluasi perusahaan. Divisi-divisi terkait pada perusahaan telah sepakat untuk memperbaiki permasalahan dengan mengandalkan program pelatihan bagi karyawan. Yang ketiga, dikontrakannya beberapa pegawai hingga sampai dengan masa pensiun dengan dampak kualitatif itu sendiri. Yang pertama, menurunkan kualitas saham perusahaan. Yang kedua, yaitu menurunkan kualitas cabang dalam mempertahankan profitabilitas. Lalu yang ketiga ada menurunkan kualitas kinerja perusahaan baik pusat maupun cabang. Lanjut, pada kejadian risiko ketiga, di mana terjadinya ketidakakuratan dalam proses konstruksi ini, terjadi faktor positif ya. Faktor positifnya di mana yaitu supervisor selaku pengecek atau checker itu memiliki cukup kompetensi sehingga beberapa kesalahan yang berpotensi kerugian itu dapat dicegah gitu ya. Lalu yang kedua, melakukan training atau upgrading skill guna untuk meningkatkan kapabilitas karyawan itu. Dampak kualitatifnya yaitu di mana tingkat kepercayaan konsumen kepada perusahaan mengalami penurunan. Yang kedua yaitu perlunya biaya yang tinggi sebagai upaya dalam peningkatan kinerja karyawan. Yang keempat, terjadinya ketidakakuratan dalam proses konstruksi. Di mana faktor positifnya yaitu supervisor selama ini teliti dan kompeten namun suatu saat bisa saja terjadi overlook.
dengan dampak kualitatif, yaitu menimbulkan persepsi negatif dari pihak klien terhadap kemampuan perusahaan dalam memenuhi ketentuan dari perjanjian rampungnya proyek yang akurat dan tepat waktu. Selanjutnya yaitu kejadian risiko yang kelima, yaitu terjadinya kekeliruan berkas dengan faktor positif di mana melakukan quality control sebelum bahan baku dilakukan, sebelum memesan raw material itu sendiri guna untuk kebutuhan proyek. Apakah hal itu memenuhi spesifikasi atau tidak? Nah, dampak kualitatifnya yaitu menciptakan proses kerja yang maksimal dengan bahan yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi proyek. Nah, kita masuk kepada risiko inherent, di mana pada risiko yang pertama yaitu dikatakan bahwasanya profitabilitas yaitu dengan besar, yaitu nilainya 4, lalu yang selanjutnya itu ada dampaknya yaitu dengan nilai 3 atau sedang, skornya 12, dan tingkat risiko di sini menimbulkan risiko high risk gitu ya. Lalu yang kedua, menggunakan sketsa atau desain proyek sebagai proses konstruksi dengan probabilitas atau peluang akan terjadinya yaitu 4 atau besar, dampaknya sangat besar dengan nilai 5, skornya 20, dengan tingkat risiko extreme high. Lalu kejadian risiko ketiga dikatakan bahwasanya probabilitasnya yaitu 3 atau sedang, dampaknya juga sedang, skornya 9 dengan tingkat risiko high. Untuk yang keempat, risiko keempat di mana probabilitasnya 2, dampaknya 3, skornya 6, dan tingkat risikonya medium. Untuk yang risiko kelima di mana probabilitasnya 3, dampaknya 2, skornya 6, dan tingkat risikonya medium risk. Selanjutnya, mitigasi risiko. Nah, pada kejadian risiko atau risiko yang pertama, dikatakan bahwasanya masih banyak proyek yang mangkrak, maka kita dapat melakukan mitigasi ya, atau pencegahan awal, di mana yang pertama, mengusulkan kegiatan training atau upgrading skill atau pelatihan. Yang kedua, mengusulkan ketentuan atau program reward atau insentif bagi seluruh karyawan yang telah mencapai kinerjanya secara maksimal di setiap divisinya. Nah, dalam hal ini insentif itu bertujuan untuk memberikan apresiasi agar karyawan itu semangat dalam bekerja. Yang kedua, risiko yang kedua di mana menggunakan sketsa atau desain proyek sebagai proses konstruksi, mitigasi risiko yang dapat dilakukan itu mengusulkan capacity building sumber daya manusia melalui pelatihan. Nah, gunanya apa? Gunanya untuk membentuk pengetahuan yang lebih luas lagi gitu dalam khususnya yaitu proyek desain ini. Selanjutnya yaitu ada kejadian risiko yang ketiga, di mana terjadinya ketidakakuratan dalam proses konstruksi. Mitigasinya yaitu dengan melakukan pengecekan kembali yang dilakukan oleh petugas atau divisi teknik sipil. Kehati-hatian atau ketelitian itu juga menjadi salah satu faktor penentu dalam mengkoreksi atas ketidakakuratan dalam proses konstruksi itu sendiri. Lalu yang keempat, kejadian risiko yang keempat, di mana mitigasi risiko adalah perekrutan karyawan yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas. Yang kedua, melakukan peremajaan aset guna mendukung proses pengumpulan data agar akurat. Lalu yang kelima, kejadian kelima, yaitu di mana terjadinya kekeliruan berkas yang akan berdampak langsung pada proyek konstruksi, yaitu di mana mitigasi risikonya yaitu dikatakan melakukan pengamatan terkait bahan baku proyek secara teratur demi menjaga kualitas bangunan. Lanjut kepada risk profile. Nah, di risk profile ini kita dapat melihat bahwasannya risiko pertama yaitu berdampak sangat berat dengan profitabilitas antara kisaran di bawah 60%. Lebih tepatnya untuk risiko pertama ini adalah besarnya profitabilitas itu 50%. Untuk yang kedua juga sama, yaitu 55% dengan dampak sangat berat dan profitabilitasnya besar. Untuk risiko ketiga dikatakan bahwasanya dampaknya berat dengan profitabilitas sedang. Untuk risiko yang keempat dengan dampak sedang dan tingkat profitabilitas yang besar. Dan untuk risiko yang kelima dikatakan bahwasanya dampaknya berat dan
profitabilitasnya sedang. Selanjutnya yaitu ada risk apetite, di mana risiko kejadian risiko pertama yang tanda bulat ini yaitu dikatakan bahwasanya risiko tersebut yang pertama yaitu adalah high risk, risiko kedua high risk, ketiga, 4 dan 5 adalah maaf, untuk yang risiko pertama dan kedua yaitu extreme risk, 3, 4 dan 5 high risk. Untuk risiko yang kedua yaitu di mana ada medium risk, terus low risk, medium risk, dan low risk lagi. Untuk yang kejadian risiko yang ketiga, di mana itu ada di mana dalam risk apetite ini ditunjukkan bahwasanya risikonya itu sangat rendah untuk risiko yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.